Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menjamin hak perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang melalui BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Biaya yang diperhitungkan untuk BPJS itu pun berkisar sekitar Rp25.000 atau Rp60.000, cukup terjangkau bukan? Namun apabila semua orang menggunakan asuransi BPJS, apakah kita masih perlu menggunakan asuransi di luar swasta, di luar BPJS tersebut? Saya Ahmad Nur Iksan, saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting mengapa kita perlu mengambil asuransi di luar BPJS tersebut. Ada beberapa pertimbangan mengapa kita perlu mengambil asuransi di luar BPJS. Pertama, sedikit murah tapi rumit. Peserta BPJS tidak bisa langsung masuk rumah sakit karena dia harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Seperti apa? Puskesmas, dokter praktek. Namun vaskes tersebut bukan hanya vaskes sembarangan, harus vaskes yang sudah didaftarkan pada pertama kali BPJS kita mendaftar pertama kali. Nah, apabila peserta dalam kondisi sangat darurat, maka dia baru bisa masuk ke rumah sakit. Nah, hal tersebut tidak berlaku bagi peserta di luar asuransi BPJS, seperti asuransi swasta. Dia dapat langsung masuk rumah sakit tanpa melalui rujukan fasilitas kesehatan tingkat kedua. Dalam prakteknya, tidak semua obat-obatan itu ditanggung oleh BPJS. Terkadang pasien ataupun keluarga pasien harus mencari obat di luar rumah sakit. Pada dasarnya, BPJS itu sudah cukup memadai. Namun, pada kondisi tertentu, suatu penyakit kritis itu tidak hanyalah dirawat di dalam rumah sakit, tapi juga berobat jalan ataupun di rumah. Biaya yang digunakan pun tidaklah murah. Peserta untuk penyakit kritis juga harus menggunakan obat-obatan yang berkualitas seperti cincin jantung yang berkualitas, itu tidaklah murah. Kemudian untuk mengangkut ataupun peserta yang kritis dengan menggunakan transportasi juga menggunakan biaya. Hal tersebut belum tentu di-cover oleh BPJS. Namun pada asuransi swasta itu apabila menggunakan fasilitas tambahan atau disebut rider, peserta itu bisa mendapatkan uang pertanggungan sesuai dengan polis yang tertera di polis tersebut. Kesimpulannya, apa yang kita dapat? Perlindungan BPJS Kesehatan sangatlah baik dan telah mencukupi layanan kesehatan standar sampai tindakan-tindakan medis yang besar. Hanya saja pemberian layanannya masih cenderung birokratis, kurang praktis, dan cenderung membingungkan. Hal ini tidak didapati pada nasabah asuransi swasta yang cenderung mendapat layanan lebih cepat dan praktis rumah sakit. Premi asuransi swasta cukup mahal. Apabila kalian ingin menggunakan asuransi swasta, maka carilah produk asuransi yang telah bekerjasama dengan BPJS dalam bentuk Coordination of Benefit atau COB. Maka sehingga Anda tidak perlu membayar double untuk perlindungan yang sama. Jika BPJS Kesehatan lebih disempurnakan lagi oleh pemerintah yang baru ini dan pelayanannya sudah sangat baik, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi menggunakan asuransi swasta. Saya Iksan, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.